sebenarnya sound horeg ini kalau kita lihat fenomenanya ini terdapat dua sisi gitu tuanya. Yang pertama itu ada semangat untuk kita bersukacita gitu. Lalu ya dengan adanya sound juga bisa mengekspresikan diri gitu ya. Betul. Ada menampilkan, ada yang luar biasa. Segini pakaiannya. Segini ya. Terus untung dia nggak pakai kancut, mohon maaf aja ini kancut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Cip Cangkir Inspirasi Podcast. Ini adalah wadah untuk menuangkan pikiran dan ide-ide kreatif anak-anak bangsa, anak-anak muda, aktivis intelektual. Langsung aja di malam yang berbahagia ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa ini. Udah lama kita tunggu-tunggu ya kan Pak Ben? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa memang Ustaz Kori ini. Beliau ini salah seorang pejuang dakwah, Aktivis dan dakwah. aktivis dakwah ya Pak Ben ya. Aktivis dakwah. Beliau ini orang Kisaran nih Pak Ben. Oh iya. Orang Sumatera Utara Pak Ben. Masya Allah. Cuman beliau ini bisa sampai ke Belitung ini kan menyampaikan dakwah Tuhan luar biasa kan. Itulah dakwah itu. Jadi ngomong-ngomong apa yang kita bahas ini malam Pak Ben? Ini Tema yang mau kita angkat nih. Kita bahas ini yang sedang viral nih. Karena sumber kita keren ini. Karena berhubungan dengan dakwah, Ya. kita bahas yang lagi viral, yaitu Apa sound tuh? horeg. Sonorek ya. Nah, sound horeg supaya nyambung dengan dakwah itu bagaimana ceritanya gitu kan. Iya, Nah, itu. Karena sound horeg ini kan saat ini sedang viral nih dan dia sudah difatwakan MUI Jawa Timur bahwa haram. Iya. Tapi kan menjadi pro kontra di masyarakat. Iya. Nah, muncullah fenomena, oh kalau gitu kita jadikan aja sound horeg itu sebagai sarana dakwah. Karena kan apakah hukumnya masih haram gitu? Atau memang tidak boleh sound horeg itu kan karena punya mudarat dan lain-lain. Nah, mungkin malam ini kita akan bahas bersama narasumber kita yang luar biasa tadi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita ya. Pastilah Pak Ben. Pastilah. Karena kan dakwah sekarang ada dakwah transformatif gitu. Dakwah transformatif ini yang diperlukan oleh umat lah saat ini. Untuk menuju transformer Pak Ben. Menuju transformer. Allahu Akbar. Jadi ngomong-ngomong ini Ustadz Kori, bisa sedikit diperkenalkan Ustadz kayak mana perjuangan Ustadz sampai ke Belitung ini kan? Coba sedikit cerita Ustadz, singkat, padat dan tepat Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini malam yang luar biasa sekali, kita bahagia sekali bisa berkumpul. Ini rumahnya ada kumpulan, kalau tadi kita yang dibilang pejuang dakwah, sebenarnya kawan-kawan kita ini yang luar biasa ya, Masya Allah. Cangkir inspirasi. Kenapa? Karena membuat sebuah podcast yang luar biasa ini juga adalah salah satu bagian dari transformatif juga ya, perubahan. Dan kita bahagia juga pada malam hari ini kita berada di kafe yang luar biasa nih. Luar biasa. Ya. Ini di Jangkang, Cafe Green Cafe ya. Green Cafe ini. Ini mudah-mudahan Luar biasa kafenya. Ini kalau yang mau minum enak betul minum ya. Masya Allah. Segar, enak, Berkah mantap. ya untuk untuk para yang tempat yang dilakukan untuk podcast ini. Amin. Jadi perkenalkan, nama saya Koriza Somejen Lubis, biasa dipanggil Kori, dan kami sudah ber-6 tahun ya di Belitung, tepatnya di Belitung Timur ini melakukan aktivitas dan kegiatan. Jadi sekedar perkenalan, untuk hadir di Belitung ini sudah 6 tahun. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuai dengan moto kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, betul. Sebaik-baik manusia adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita doa semua ini, mudah-mudahan kita bisa Amin. semua bagi orang lain ya. Seperti itu. Jadi apa tantangan dakwah di Belitung yang paling berat Ustadz? Coba sedikit dulu sebelum kita masuk ke materi beberapa poin yang akan kita tanyakan Ustadz.
Ya sebenarnya dakwah kita di Belitung Timur ini alhamdulillah ya, dibanding teman-teman kalau kita kumpul di seluruh Indonesia ya, ada di Papua, ada di Maluku gitu ya, yang dia mayoritas atau minoritas Muslim, itu tantangannya kan lebih berat gitu, Ustaz ya. Tapi alhamdulillah kita di Belitung ini ya mayoritas kan Muslim semua gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi tinggal kita bagaimana cara kita itu, mungkin kalau Muslim ya sudah paham ya bagaimana aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Betul. Tinggal caranya ya kita mengajak lah ya, menyeru kepada kebaikan, mengajak dengan santun, dengan hikmah, itulah nanti yang mau kita laksanakan supaya orang-orang Muslim yang sudah Islam ini gitu ya, supaya memang bisa nanti ya sholat berjamaahnya lebih hidup lagi gitu ya, terus juga kebermanfaatannya untuk umat ini lebih banyak lagi. Jadi tantangannya ya sebenarnya kita alhamdulillah bersyukur juga bisa mendapatkan medan dakwah yang di Belitung dan di Belitung Timur ini gitu. Iya. Gitu. Jadi kayaknya kita biar lebih seru nih Pak Ben, langsung bahas langsung ke apa kita Pak Ben ya? Oh, sound horek lah. Sound horek ya. Oh ini masih seru pro ini. dan kontra ya? Iya, kan pro kontra. Tapi kita Pro dan kontra. di luar pro kontra kita manfaatkan, ada nggak sisi positifnya? Jadi gitu isu loh. sound horek ini retak rumah pecah kaca betul Pak Ben ya? Katanya begitu, cuman memang itu ya. Jadi nanti kalau dia lewat, kaca pecah, genteng pecah, tembok pun retak-retak gitu. Tapi aku ada sisi pandang berbeda Pak Ben. Kayaknya di Belitung ini sound horek ini lebih menarik Pak Ben. Iya, karena rumah jauh-jauh, mungkin nggak retak dia gitu. Dan di sini pun memang kalau setiap musik itu harus diupayakan yang lebih kuat Pak Ben, dan kayaknya sound horek ini berpotensi untuk di sini Pak Ben. Nah, kita ganti kontennya dengan dakwah. Iya kan gitu kan? Jadi kita langsung ke narasumber Pak Ben ya. Jadi cocok. gini Ustadz Kori, kesempatan podcast ini ada beberapa poin yang akan kita diskusikan, terutama nanti Ustadz akan memberikan beberapa poin-poin menurut pandangan Ustadz ya kan. Sebagai seorang dai, bagaimana pandangan awal Anda mengenai fenomena sound horek yang marak di masyarakat Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi gini Tuan ya, untuk fenomena yang terjadi ini kan yang sedang viral ya. Betul, Mungkin betul, ada saudara-saudara kita, teman-teman kita di Belitung ini mau nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Tapi karena ini berita cukup viral yang ada di Jawa Timur. Iya. Dan mungkin bisa melihat dari media-media yang beredar dan cukup luar biasa sekali gitu. Sebenarnya sound horek ini kalau kita lihat fenomenanya ini terdapat dua sisi gitu Tuan ya. Dari mencerminkan dua sisi dari masyarakat kita. Yang pertama itu ada semangat untuk kita bersukacita gitu. Dengan adanya sound itu bisa bersukacita gitu. Lalu ya dengan adanya sound juga bisa mengekspresikan diri gitu ya. Ada menampilkan, ada yang luar biasa gitu. Juga ada bisa bagaimana merayakan momen-momen tertentu gitu. Jadi ini kan sound horek ini kan bahasanya dalam tanda kutip kan yang ekstrim gitu ya. Ekstrim ya. Yang tadi Tuan bilang sampai pecah kaca itu ya. Pecah kaca gitu ya. Sampai apa Sampai namanya? gentengnya Ada roboh. genteng roboh gitu. Ini yang menjadi fenomena gitu. Jadi sebenarnya dalam Islam kita itu diajarkan ya kita tidak boleh melupakan di dalam bermasyarakat itu terutama kita dalam menjaga adab. Iya. Jadi menjaga adab, menjaga kenyamanan hak orang lain itu harus kita jaga. Gitu. Betul. Jadi memang Tuan Rahmat sampaikan tadi bisa dijadikan sebagai metode dakwah atau hal yang lainnya, itu memang nggak salah karena metode dakwah di dalam Islam itu kan banyak. Jadi tidak melihat media, tidak melihat alat. Tapi bagaimana memang sound horek ini jangan sampai kita harus bisa menjaga kenyamanan dan hak orang lain. Contohnya tadi sampai runtuh itu kan luar biasa itu. Itu udah menzolimi ya. Menzolim Jadi lagi dalam Islam itu gini, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim adalah yang dia tidak mengganggu orang yang dengan lisan dan tangannya. Betul, kata Rasulullah. Jadi kalau sampai sound horek itu diputar keras-keras semuanya, terus di malam hari keliling gitu ya, takut dan mengganggu istirahat warga. Nah, ada anak-anak yang baru lahir Tuan. Cuman Tuan dipotong Tuan ya. Nah, gitu. Kalau sampai pecah genteng kok sempat ada orang sakit jantung kayak mana itu Tuan? Nah, Kan sonorek itu. Bisa meninggal ya kan Pak ya? Tinggal nanti. Jadi memang yang harus kita lihat kan dari situnya kan gitu.
Jadi kalau Iya, sampai dia mengganggu Ya betul. kenyamanan, nah itu kan menjadi, makanya pro dan kontranya itu kan di situ gitu. Ya betul. Sebenarnya bisa, itu di Jawa Timur itu ada yang senang. Ya, Jadi senang. banyak yang senang Banyak ya. yang senang gitu. Pro kontra Pak ya. Pro kontra. Pro kontra senang. Jadi mereka itu malah bisa menghidupkan menghidupkan UKM, masyarakat. juga Luar bisa biasa ya. hidup. Luar gitu. biasa. Berarti orang ini di balik itu ada juga transformatifnya Ustaz ya. Nah, ini Ya, ini mau kita bahas. mau ini. kita bahas Yang ini. mudah- Ya. yang mudah-mudahan bisa terjawab gitu ya. Betul, Jadi betul, dengan betul, kita betul. menggunakan metode dakwah yang transformatif ini memang kita gunakan nanti ya mungkin para pemirsa juga bisa menyimpulkan Iya, apa iya, yang iya, benar. bisa kita jadikan sebagai transformatif itu. Betul. Jadi kita sebagai dai ini tidak menolak kreativitas atau ekspresi budaya, ini perlu kita garis bawahi. Betul. Ya, kita tidak menolak ekspresi kreativitas dan budaya, perlu kita garis bawahi. Iya. Para pemirsa semua gitu. Tapi kita salurkan dengan cara yang lebih beradab dong, ya kan? Iya. Lebih bijak, ya. Terus kalau ingin musik ya silakan, ya kan? Cuman tadi Ya, Pak Ben, betul. aku tadi Musik masih silakan. kepikiran aja Pak Ben, Nah, yang sampai pecah kaca kan. Berarti kalau ada orang sakit jantung apa nggak meninggal ya Pak Ben? Jelas lah, itu makanya kan. nah jadi gini, musik itu disilahkan. Ya, Jadi kan iya. kalau dalam fikih itu kan ya mungkin kalau kawan-kawan ada yang beranggapan musik, ada yang Ya, itu itu di luar- terlepas dari situ di luar ya. pembicaraan kita lah, gitu. Pembicaraan Iya, kan, iya. kontemporer ya. Fikih Iya. ini kan bersifat kontemporer. Jadi musik silakan, tapi dia jangan sampai musik itu diatur dong volumenya. Ya gitu ya. pastilah. Terus kalau ingin merayakan ya silahkan, tapi pertimbangkan juga waktu dan tempatnya gitu kan. Jangan sampai Oke. apa namanya Berarti- waktu tempatnya. Izin Ustaz, berarti saya potong nih. Ya, Berarti coba dengar penjelasan ini, berarti Ah. Ustaz Kori ini setuju bahwa MUI mengharamkan itu dulu. Setuju apa tidak? Ya gini. Enggak, ini setuju apa tidak dulu kan? Jadi gini, semua yang dikatakan, mohon maaf ini asatis, kami juga perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia Belitung Timur, iya. ya, kami juga sebagai pengurus gitu ya. Tapi kan ini yang di Jawa Timur yang mengeluarkan. Iya, betul, Jawa Timur. Jadi para ulama kita mengeluarkan fatwa itu tentunya Ya. dengan penuh kajian. Betul. Dengan kajian Betul, dalam, kajian. dengan para Betul. akademisi, Ya. para ulama, Para ulama-ulama. ulama gitu. Yang Jadi berdasarkan tidak mudarat lah ya Ustaz. Ya. mudarat dan mafsadatnya gitu ya. Iya, iya. Jadi Hmm. itu tidak serta merta dikeluarkan secara itu fatwa itu. Ya, Jadi betul. fatwa Majelis Ulama Indonesia itu juga dia adalah tentang mengatur gitu ya, Ya. mengatur bagaimana volume suara itu tidak terlalu keras. Ya. Tidak menyebabkan genteng dan Genteng kaca pecah, tadi pecah, kaca jadi pecah, sakit gitu jantung ya. meninggal Jadi, ya. Kemarin saya dengar statement Ustadz Dery Sulaiman. Iya, iya. Beliau itu senang dengan musik Musik. Slipknot ya. Ya. Rock yang paling luar biasa di dunia. Betul. Nah, Slipknot itu adalah musik rock yang paling luar biasa di dunia. Tapi gini, mereka itu juga ukuran desibelnya itu diatur. Ya ini kan udah sampai 100. Ini 135 desibel gitu. Jadi Nah kalau pendapat para pakar kesehatan ini juga bisa, mohon maaf, kalau kita ini kan peka ini kan ya ini Iya, nggak langsung. pecah. Iya, pecah gendang telinga ya. Ini kan nggak langsung. jangka tuh, panjang, ya. jangka Jangka panjang. panjang. Dia jangka panjang. Ya betul. Jadi orang yang terdekat mungkin dalam suatu hari itu ya bisa memekakkan telinga, bisa Jadi, merusak kesehatan juga. Jadi intinya mudaratnya seperti itu, makanya MUI memfatwakan haram. Nah, ini Seperti itu kan? Jadi fatwa Oke. halal itu dari sisi mudarat. Berarti Nah. Pak Ben kalau dia di volume pula yang apa dikatakan sonorek kan, karena pembeda dengan Iya, volume makanya. yang istilah yang membedakan dengan musik yang ada itu kan hanya beda pada Getaran. koreknya itu dia kan. Jadi gini. Iya iya. Nah. Kan Tuan Rahmat sampaikan Heeh. ini kan bisa menjadi, Pak Ben bilang juga bisa menjadi peluang. Iya, Nah, peluang. Mungkin nggak itu pertanyaannya? Ah, mungkin nggak. Mungkin Ini nggak. betul. Jadi sonhore ini Hmm. ini adalah peluang dakwah. Ini justru bisa kita lihat pandangannya bisa Nah. menjadi peluang dakwah. Nah, Iya. menarik ini. Bukan hanya Menarik, untuk menarik. mengingatkan. Transformatif. Iya. Transformatif. Dakwah ini kan bukan hanya untuk mengingatkan, tapi kita juga mengajak masyarakat ini untuk membangun budaya yang lebih santun. Iya. Jadi kan itu peluang dakwah. Dakwah ini kan kita lihat nih, ada masalah, Betul. bukan hanya kita ingatkan, tetapi ini menjadi membangun budaya yang lebih santun, ya, lebih islami, terus juga dan lebih peduli terhadap sesama. Iya. Kan kita harus peduli terhadap sesama kan, karena hakikatnya Islam itu datang bukan untuk mengekang,
tetapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Itulah indahnya ya Islam itu ya. Itu Islam itu ya. Jadi menyempurnakan akhlak manusia. Begitu tuh. Iya. Jadi Son Horeg ini berpeluang ya, berpotensi untuk Ada, dijadikan ada. sarana dakwah ya. Insya Allah bisa. Oh, jadi ada peluang dia di situ gitu. Nah, Sebagai kita lah, sebagai dai itu ya peluang. ada peluang ya. Ada peluang sebagai Iya, Pak, dan karena dengan memekang. bentuknya yang besar, udah gitu lagi di apa? Di atas mobil dengan suara yang besar udah pasti memanggil ya banyak kerumunan Ya, orang kan. tujuannya seperti itu kan. Iya, kan? Cuman kontennya kita isi dengan dakwah kan. Iya, dan Atau di situ dengan kan udah terhimpun orang kan. Ya Iya. contoh macam UKM ada yang datang, ya kan? tukang bakso, tukang bakso, somai. tukang apa, somai. Tapi kalau yang di Belitung Timur ini nggak ada yang sampai truk-truk itu, nggak ada. Ada. Nggak ada. Ya kan tidak menutup kemungkinan kedepannya kan Truk-truk itu bisa nggak juga ada. gitu kan. Iya. Oke. Nah kalau misalnya anggaplah, oke tadi kan Sat ya, Son Horeg ini berpotensi berpeluang dijadikan sarana lah ya Iya. untuk dakwah tanda kutip transformatif kan cocoknya kan. Nah ada nggak batasan-batasan syar'inya lah kalau kita gunakan nanti ke depannya untuk metode dakwah gitu kan? Kan harus ada rambu-rambunya lah gitu kan. Iya. Ada nggak batasan-batasan syar'inya lah? Kalau misalnya nanti ada dai-dai di luar sana seperti itu ingin praktekkan lah gitu kan, memanfaatkan lah peluang ini, ada nggak batasan-batasan apa yang perlu kita jaga gitu? Benar. Nah. Jadi menarik ini sebenarnya pertanyaan ini ya. Ini korek juga nih pertanyaan. Horeg, bergetar dia. Bergetar gitu ya. Jadi gini, kalau secara syar'i metode dakwah itu kan luas dan fleksibel gitu. Betul. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, ya, Islam ini kan tidak membatasi alat, sekali lagi ya, tidak membatasi media, tidak membatasi bentuk penyampaian dakwah. Selama yang pertama harus kita garis bawahi isinya benar. Gitu. Iya. Lalu yang kedua niatnya ikhlas. Yang harus kita ketahui dan Ikhlas. caranya tidak melanggar syariat maupun adat Islam itu sendiri. Itu yang harus kita garis bawahi. Namun kalau kita bicara tentang Son Horeg tadi, ya maka kita perlu perjelas dulu nih, gitu kan? Apakah yang dimaksud adalah penggunaan sound system besar untuk menarik perhatian, atau tadi penggunaan suara yang berlebihan hingga mengganggu lingkungan? Ini harus kita ingatkan gitu. Ya karena dua hal ini kan hal yang berbeda. Betul. Nah jadi kalau hanya menggunakan sound system besar itu untuk menyampaikan dakwah, ya di lapangan terbuka dengan kontrol suara volume, gitu ya, dalam menjaga adab, dan insya Allah tidak jadi masalah gitu kan Pak. Tapi kalau sudah sampai pada titik memekakkan telinga, gitu kan, terus juga mengganggu masyarakat sekitar, menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar, maka itu bisa masuk yang tadi namanya menzolimi orang lain. Berarti tidak boleh ya. Nah, dan tentu tidak sah secara syar'i kan kalau sudah menzolimi orang lain. Jadi walaupun Karena dakwah itu kan tujuannya mengajak kepada kebaikan. betul. Membuat orang lain lari oleh kebisingan-kebisingan itu sendiri. Betul. Jadi intinya gini, walaupun dia Son Horeg digunakan untuk ceramah atau untuk sholawatan, tapi tidak melanggar tadi, berarti tidak boleh juga kan jadinya. Nah gitu. Iya Jadi kan? kalau kita buat selawatan, Nah. mohon maaf ini, kita buat selawatan, terus juga mohon maafnya soundnya kan yang nggak bagus, Ya. kemudiannya nggak ini. Ini bukan selawatan yang salah, bukan. Iya, bukan. Selawatan nggak pernah salah. Sarananya berarti ya? Ini kan soundnya. Soundnya, Soundnya ya, itu betul. yang menjadi salah kan gitu. Walaupun baca ayat Al-Quran kan begitu ya. Nah begitu juga, mohon Iya. maaf ini para satis ini kan, azan aja, orang yang azan suaranya enak gitu ya, tapi kalau dengan soundnya yang mohon maaf ini Cempreng. umpamanya kan keluar, Nah. walaupun suaranya sebagus apapun itu nggak akan jadi enak suara azan itu, dan Iya. bisa mengganggu kan. Tapi kalau sound itu bagus, juga suara azannya bagus kan luar biasa. Berarti kesimpulan yang diambil tadi Ustadz, berarti dia kualitas dari Horeg untuk soundnya yang bisa kita aplikasikan dalam Benar. dakwah. Namun Horeg itu tetap nggak bisa kan, karena kalau memang misalnya kalau kita bilang gini, gimana ya? Iya. Kalau dia kualitasnya seperti sound biasa, maka tidak Horeg namanya kan Pak Ben? Ya karena Justru kan karena dia ada desibelnya tadi kan. Ah. Dia udah 100 lebih. Kalau normal tuh mungkin berapa? iya, masih sehingga dia jadi Horeg gitu kan, Iya. jadi berlebihan kan. Iya. Berarti sifat Horeg ini dia berlebihan. berlebihan. Dan memang udah di luar daripada kaidah Islam ya kan, yang berlebih-lebihan itu kan. Nah inilah, jadi ini mohon maaf ini kita itu kan Horeg ya, yang Iya. jadi di Jawa Timur. Ini fenomena kita di sekarang nih, mohon maaf. Hmm. Ya mungkin kalau para asatis juga para masyarakat kita pernah melihat ya, ketika kita pulang dari Tanjung Pandan, Iya. pergi
ke arah kedendang Iya, pemain. betul. Nanti di tengah-tengah jalan itu ada yang menggunakan istilah di sini musik atau madun. Iya. Keyboard, Jadi keyboard. musik madun. Keyboard. Kalau keyboard ya. yang di daerah kita ya. KBT. Keyboard. Di sini madun namanya, Dia madun musik atau lah ya. musik gitu. Dia Ah. musik yang menampilkan biduan-biduan. Nah, biduan itu kan dia kan perempuan, Ya. ya kan, yang di yang banyak dan dia menampakkan aurat. Iya. Nah, itu kan sudah melanggar syar'i kan? Hmm. Melanggar syar'i. Artinya gini, menambah mudarat kebanyakan gitu. Tapi karena itu budaya mungkin yang menjadi kesenangan, ini harus diluruskan. Iya. Harus diluruskan, jangan sampai itu mendapatkan banyak mudarat. Mohon maaf sekali. Kenapa? Mohon maaf, ini segini pakaiannya. Segini, ya. Terus untung dia nggak pakai kancut. Mohon maaf bahasa ini kancut. Bahaya itu. Itu bahaya. Kalau Ini itu pakaian, tapi dipakainya Ya. ada kayak short short pad itu yang pendek itu. itulah. Nah, itu Jadi, dipakai. Ini Pak Pen kayaknya semakin menarik nih Pak Pen. Nah, itu kan nggak Menarik, cocok Iya. kalau Kenapa bilang? Saya potong bentar ya Tuan ya. Gini Tuan. Jadi antara perbandingan sonhorek ini jadi semakin menarik dia. Kenapa MUI tidak menfatwakan keyboard itu haram sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat, namun horek kenapa dipatwakan haram? Nah, itu jadi pro kontra juga saat ini gitu. Itu hanya yang kok kita bilang kan secara fisik gitu kan. Namun keyboard ini mampu merusak secara psikologis, mental. Dalaman ya kan Pak Ben kan? gini, jadi pemerintah setiap pelaksanaan itu berdasarkan regulasi yang ada. Iya. Gitu ya. Jadi inilah tugas kita sebagai dai ini ya. Memang berat kan tugasnya ya. Betul. Itu kan tantangan-tantantangan dakwah yang Iya. harus kita sampaikan. Harus tadi ya, ada sonhorek umpamanya dia ini, yaitu tugas dai menyampaikan. Iya. Ada tadi yang mohon maafnya keyboard atau madun yang pakaian gitu, dai sampaikan dan disampaikan. Tapi harus regulasi-regulasi ada. Kita ketahui memang sudah melihat regulasi ya terkait dengan musik-musik itu kan ada regulasinya, tidak boleh lewat dari jam jam 10:30 malam, Iya. 10:30 malam harus ditutup gitu ya. Nah itu kan regulasi ada gitu. Dan harus dengan izin keramaian itu dilakukan itu sudah ada. Dan mungkin MUI melihatnya masih dari sisi itu, dari sisi Fisik ya. Dari pemerintah sudah disampaikan gitu ya, tidak ada keributan dan sebagainya gitu. Tapi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat juga, kepada semuanya, bahwasannya memang ayo dong kita lihat nih generasi muda gini, dijaga. Ayo kita jaga sama-sama. Coba yang menonton itu di depan itu siapa sih yang kita lihat? Betul. Ada anak-anak. Ada anak kecil ya. Anak kecil gitu kan. Jadi gini, Nah, yang nonton itu ada anak kecil. sedikit Tuan ya. Nah, Jadi kalau ku amati terjadinya proses fatwa dan hukum ini tadi Pak Ben, hanya karena beberapa golongan orang yang menganggap itu tidak sesuai dengan mereka. Contoh misal gini, kalau secara dampak, mungkin aku merasa lebih parah lagi dampak keyboard ini daripada sonhorek. Tapi karena masyarakat mengkonsumsinya dengan rasa nyaman, sehingga tidak ada kegaduhan, maka tidak menjadikan itu masalah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada kendali fatwa ya untuk meluruskan itu gitu. Sedangkan horek ini tadi yang begitu kemunculannya ya contoh kayak retak dinding apa mungkin orang keberatan karena nampak timbulnya tadi istilahnya permintaan orang agar itu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu, lalu dikeluarkanlah hukum itu haram. Jadi kalau kita ambil garis kutipnya gini, jadi seakan-akan fatwa ini menurunkan orang yang komplain saja gitu kan. ya itu dia memang. Jadi kan seharusnya hukum ataupun fatwa itu bisa keluar berdasarkan dampaknya, bukan berdasarkan orang yang apa kan? Kayak mana kira-kira? Ya pertanyaannya apa tadi itu musik keyboard tadi itu ada Iya, yang komplain nggak gitu? Itu pertanyaannya. Atau semua orang udah nyaman dengan itu? Nyaman gitu? dengan itu. Makanya kita harus komplain itu kan? Iya kan? Itu pertanyaannya gitu. Ya nggak ada yang komplain gitu, semuanya sudah menikmati. Nah, sehingga nggak ada kayaknya ya larangan untuk itu gitu kan? Nah, betul. Bahkan dari sisi pemerintahannya, setiap kali misalnya ada acara begitu, mereka memberikan izinnya. Ya diundang. Bukan Pak Ben izin. Ya izin lokasi, Izin apa? lokasi, izin melakukan acara sampai jam-jam tertentu. Ya. Iya kan? Betul. Dan itu kita tahu mereka minta izin ya maaf cakap kepada pihak-pihak yang terkait. Ya. Nah, jadi kami kan berbicara ini kan dalam konteks keagamaan ya. Iya. Jadi
kalau di dalam Islam kan hendaklah kalian perempuan ya dan anak kalian disuruh untuk menutupi dada. Iya. Dan jangan sampai menampakkan auratnya, bahkan menutupi kepala dan sebagainya gitu. Bayangkan kalau kita melihat itu dipampangkan gitu, sebenarnya kasihan sih ya kan, kalau kita sebenarnya kasihan. Betul. Harusnya kasihan nih, kenapa kok harus dipampangkan? Seharusnya kan dimuliakan ya, harusnya berada di tempat yang tidak harus di ini gitu ya, tidak harus di tempat dipertontonkan banyak ramai gitu. Tapi ya dalam Islam ini tadi kita memasuki yang transformatif ya. Apakah sonhorek itu bisa masuk dalam kategori wasilah yang dibenarkan dalam Islam? Ini pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan ini gini, dalam Islam itu kan alhamdulillah kita nggak kaku-kaku amat gitu. Iya. Jadi Islam ini kan memang fleksibel gitu dan tidak kaku amat. Bahkan Islam itu agama yang fleksibel dalam metode dan tetap teguh dalam prinsip ya, dan boleh pakai berbagai macam wasilah atau media kita ya untuk berdakwah, bisa lewat ceramah ya, bisa lewat tulisan, TikTok, apalagi podcast kayak gini, ini kan metode dakwah. Bahkan lewat komik dan nasyid, ini pun sebagai dakwah kita juga gitu. Nah intinya selama wasilah itu tidak melanggar syariat ya boleh-boleh saja. Nah sekarang kan kita masuk pertanyaan yang inti nih, apakah sonhorek itu bisa jadi wasilah dakwah nih? Gitu kan. Nah, kalau ditanya seperti itu memang ini agak tricky nih, ya kan pertanyaannya. Nah, kenapa? Kalau niatnya dakwah tapi suaranya kayak konser dangdut kampung, itu 2 pagi. Nah, itu susah juga kita kan. Betul. Nah, jadi sonhorek itu sebenarnya kita netral. Dia cuma alat saja gitu. Dia sarana alat lah. Iya. Kayak pisau lah gitu ya. Kalau pisau itu bisa buat motong sayur, motong buah namanya, bisa kita gunakan. Ya, tapi amit-amit ya, pisau itu juga bisa buat kejahatan. Bunuh orang. Nah, son juga sama ya. Iya, son sama. Sama. Kalau dipakai dengan bijak dalam acara tablik akbar, terkontrol, ya, dengan izin warga, volume disesuaikan, gitu. Nah, jamnya tepat itu bisa jadi wasilah dakwah yang powerful kan? Iya. Nah, tapi kalau seumpamanya itu asal keras, asal rame, nggak peduli jam istirahat, gitu kan? Bahkan malah ngalahin luar biasa. Suara yang keras. Iya. Ya bukan dakwah namanya, tapi itu gangguan. Gangguan. Jadi itu ya intinya ya. Itu ya. Dalam Islam kita bisa berniat baik, itu harus ditambahin dengan cara-cara yang baik juga. Iya betul. Jadi betul. Mana ya kalau transformatif menyamakan itu kita coba nanti bahas dengan metode yang lain. Nah, karena bahas metode yang lain kita tanya langsung nih. Gitu. Apakah ada contoh bentuk dakwah kreatif lah yang menurut Ustadz berhasil melakukan transformasi sosial seperti itu kan? Dan bagaimana perbandingannya dengan sonhorek? Misalnya ada menurut Ustadz lah sebagai dai ini kan, ada alternatif lain lah yang kira-kira itu fenomenanya itu bisa mendandingi sonhorek gitu. Jadi kita mendandingi tapi tetap dengan jalur syar'i seperti itu kan? Nah, kira-kira ada nggak alternatifnya? Jadi gini ya, ini sekarang kita konteksnya ke anak muda ini Pak. Ya itu fokus ke anak muda. Jadi potensi sonhorek kalau menjangkau generasi muda, nah itu gini dia. Di satu sisi iya kita akui kan, ada potensi besar di sana kalau kita buat untuk dakwahnya kepada anak muda, apalagi untuk menjangkau generasi yang muda lah ya, yang udah akrab dengan kalau muda ini kan budaya audiovisual dia senangnya gitu. Lalu juga tidak bisa kita pungkiri anak muda kita ini kan sekarang lebih responsif. Ya kenapa? Karena dia kalau diajak ngaji tapi dibungkus terus dengan dia sukanya nonton konser gitu kan, nonton live DJ sekarang ini anak-anak muda, atau ikut event motoran kan. Nah itu. Jadi kita nggak bisa mungkiri juga sebagian anak muda kita ini lebih diajak ngaji tapi dibungkus harus dengan festival gitu kan. Nah, lampu kelap-kelip, panggung kekinian dan yang bikin dada bergetar. Nah itu harus kita getarkan dulu hatinya gitu, gitu kan. Bahkan harus mendapatkan hidayah ya, bukannya hidayah itu bisa turun lewat jalan yang tidak disangka-sangka kan. Betul. Jadi termasuk lewat pintu speaker ya bisa juga. Berarti ada juga ini dari yang kuasa itu jalur sonhorek ya. Kalau kita masukkan dakwahnya ya bisa. Hidayah melalui sonhorek berarti ada ya petuannya. Kalau umpamanya kita memasukkan metode-metode dakwahnya tadi, umpamanya kan dengan
kalau menurut saya gini, kalau kita menyentuh anak muda itu kan ada metode dakwah yang lain. Contohnya gini, Mengikuti kebiasaan mereka lah kan tuan banyak ya. metode visual ya. Mm-mm. Pernah nggak para asatis nonton ini Nusa dan Rara? Pernah ya? Ya, Itu kan misalnya- dakwah dengan visual kan, Mm-mm. dengan visual, dengan Iya. tontonan. Mm. Jadi anak-anak umpamanya, Umi atau Bunda, aku mau sholat katanya, Iya. mau ikut Nusa Rara, itu kan dakwah tuh. Iya, betul. Nah, dengan visual kan. Betul, betul. Jadi banyak kan metode-metode yang Metode-metode, bisa ya. kan. Terus dakwah dengan podcast seperti ini, Iya, iya. terus Iya, ada yang real pendek gitu ya, Hmm. 60 sekarang ustadz itu Iya, iya. 60 detik saja dia berdakwah, Iya. ya kan dia menyampaikan Mm. 60 detik itu sudah luar biasa, dia Iya. bisa menyentuh bukan hanya jangkauan luas Iya, kita betul. seperti tapi bisa menjangkau semua kalangan kan Iya. sebenarnya. Dan satu lagi ada yang namanya dakwah transformatif yang bisa kita lakukan. Kita bisa menyentuh pendidikan, bisa menyentuh sosial budaya, bisa menyentuh kesehatan. Nah ini kan pilar-pilar dakwah yang harus disentuh. Mm. Jadi bukan hanya tadi dengan itu saja, tapi dengan pendidikan bisa kita berdakwah, dengan kesehatan ya kita bisa melakukan dakwah, lalu dengan pilar sosial budaya. Berarti kesimpulan daripada transformatifnya Tuhan, berarti dia berdakwah melalui jalur apa-apa yang disenangi mereka gitu Tuhan ya. Benar. Jadi masuk semua lini. Masuk semua lini dia. Contoh kalau dari kalangan anak-anak, kalau memang mereka ini terkhusus ini untuk anak-anak muda yang kreatif, anak-anak elektronik, anak-anak apalah ya kan? digital. Anak digital. Dia Coba kalian buat dakwah yang dimaksud Ustadz Kori, contoh kayak Ultraman, kayak mana Ultraman tuh misalnya sholat, Ya. dan itu akan ditontonkan, difilmkan gitu kan. Nah, itu Ultraman. biasa. Dan itu bisa menjadi salah satu transformatif Ustadz kan. Nah, benar. Ultraman Ya kan? ngaji kan. Nah, Ultraman ngaji. Karena memang kita, kalau yang saya pahami dari maksud transformatif Ustadz Kori ini, dia memang mengacu ataupun masuk dari suatu masuk dari apa yang disenangi mereka gitu kan. Itulah dakwah itu. Iya ya. Dakwah itu Jadi- kan yang penting orang senang dulu kan. Senang dulu Nah, ya kalau kan? orang udah nggak senang, bagaimana dakwah itu mau masuk? Iya Nah, iya iya. jadi Iya. prinsip. Berarti masuk kepada pintu-pintu yang disenangi mereka gitu. Betul. Jadi gini, kita ngajak anak muda nih, ayo dong anak muda gitu. Lebih. Nah, jadi gini, ini ada seru nih apa? Ustadz Kori Jamu. Ini kalau misal anak muda ini hobinya minum tua ini misal nih, maaf nih ya kan. Contoh-contoh. Nah, kayak mana cara masuk transformatifnya coba? Ya kan? Nah. Nah, coba dulu kasih dulu ide Tuhan dulu. Ini bisa juga untuk kalangan-kalangan anak muda ya kan? Betul. Jadi gini, kita ini dulu ya, kita garis bawahi dulu. Iya. Jadi yang pertama itu metode dakwah itu gini. Yang pertama la doror wala diror. Ya. Tidak mengganggu orang lain. Iya. Jadi kan Islam kan tidak menyakiti orang lain. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau mengutip perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 145, ya kan? Ud'u ila fi sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya kan? Jadi serulah di jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah gitu. Jadi ya untuk anak muda ini dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Yang tadi dia yang sedang mengonsumsi alkohol misalnya Ustaz, kayak mana kira-kira caranya masuk ke mereka gitu coba? Ya hidayah itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maksudnya kita sudah mengajak secara aplikasi transformatifnya bagaimana? Ini contoh misal gini, ini ya mereka lagi santai nih kan di warung minum alkohol gitu. Dan kita mau masuk secara transformatif ke sana, kayak mana tekniknya gitu kan? Ikan Pak Ben ya. Nah. Tekniknya lah. Tekniknya gitu, kayak mana cara masuk kepada kalangan Ya, itu? betul. Contoh kalau kita pernah lihat ada yang dakwah di apa itu Pak Ben ini khusus untuk anak-anak pang itu kan ada kiainya ya dia ikut di situ Iya, lalu Bang sangat Muslim, kaji Bang Muslim di Jakarta. iya ya kan Luar biasa. nah, ini kita contoh ambil lah misalnya tadi ini apanya ladangnya tadi kita bilang di kalangan orang-orang peminum alkohol. Nah, maksudnya teknik yang sepengalaman Ustadz Kori dalam dunia dakwah nih bagaimana cara masuknya gitu. Nah, jadi ini menarik ini memang. Iya, kan menarik, Jadi, kan? Kalau seperti itu apa ya? Memang tadi ya hidayah kan milik Allah gitu. Betul, Dan betul. kita tidak bisa, kita sudah menyampaikan dan Iya. harus bisa transformasi perubahan. Contohnya mereka anak pang gitu ya, anak pang. Kita bisa mengikuti apa yang ini kan dakwah kalau kami dulu kami nyebutnya itu dakwah marginal gitu Marginal, ya. khusus kepada Kelompok marginal, ya. kelompok marginal Betul, kelompoknya anak pang, Anak pang. jalanan pokoknya. Terus ada yang minum tua Iya, gitu. iya. Nah itu khusus bisa dikhususkan. Jadi kalau seperti itu memang kita harus menyentuh metode-metode dakwah yang bisa menyentuh. Contohnya kayak kita mendekati ya seperti ini, ajak ngopi, maunya kan. Terus Ya, juga betul.
ayo apa senangnya, main bola, main futsal, ayo kita main futsal. Hobinya, Jadi hobinya ya. hobinya itu kita Ikut dulu ya. ikutkan. Hobinya kita ikutkan dan tidak memvonis ya. Ya. Iya. Ini kalau kita dakwah ini memvonis kau sesat, ini nah, itu yang Lain, yang ya. bisa Iya. membuat orang lain tidak senang. Oke, Ustaz. Jadi Oke. harus lebih apa ya? Harus lebih ya inilah lebih bersahabat, Humanis, lebih humanis. friendly, humanis. Ya, humanis. Humanis itu perlu. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan di dalam dakwah ini, yang mungkin terakhir ini, Ustaz, Iya, yang terakhir yang bisa kita lakukan. Jadi apa ya? Contohnya gini, apakah dakwah kreatif lainnya ini ya untuk mengubah transformasi sosial ini gitu ya? Dan bagaimana perbandingannya dengan yang terjadi saat sekarang ini? Nah jadi ini harus kita bilang ya bisa gitu. Dengan cara apa? Yang pertama bukan hanya kalau tadi sound horek tadi ya, jangan dengan bukan menarik perhatian, tapi jangan hanya sebatas kuping, tapi bisa menyentuh jiwanya. Oh, Ya kan? Iya. Jadi kalau dia mendengarkan musik umpamanya kan, itu kan yang didengarkan dia kan bisa menyentuh ini kan. Iya. Sama dengan dakwah gitu juga. Kita bagaimana di musik pun kalau dibuat dakwah gitu, tapi bisa menyentuh jiwa. Menyentuh jiwa. Ya. Contohnya sound horek kita masukkan dakwah nih. Iya. Tapi jangan sampai nanti hilang nih ekstensi dakwahnya gitu. Esensi dakwahnya itu Si hilang. dakwahnya. Lebih banyak lagi nanti euforianya Iya. daripada dakwahnya itu. Iya, iya. Betul, betul. Karena kan Rasulullah gini dia, contohnya Rasulullah ini mengajak para sahabat, dia mengajak para dahulu kala kan gini dengan kebaikan dia tetap diikutinya hobinya gitu, tapi jangan sampai boleh membaur tapi jangan melebur gitu. Iya ya. Kita membaur kepada siapa saja tapi jangan melebur. Iya ya. Artinya Betul, mau betul. yang orang main tua kita berbaur gitu ya, yang siapa saja kita berbaur. Nah jadi kalau boleh saya simpulkan gini, sound horek gitu ya, musik Ya. atau madun tadi ya yang Keyboard beredar, tadi. keyboard yang beredar gitu, itu bisa bikin orang nengok gitu. Tapi dakwah kreatif yang bijak bikin orang merenung. Us, luar biasa. Nah, Ustaz jadi Foriza. harus- Masya Allah, inilah betul yang kita Oh, namanya luar itu biasa. harus kita ini kan ya. Itu Di- bisa mereka bisa menengok. Tapi kalau dakwah yang kreatif itu bisa membuat orang merenung. Nah, sound horek tadi bisa meramaikan. Kali madun ya, bisa meramaikan Iya, satu iya, malam iya. gitu ya. Betul, betul. Nah, tapi dakwah yang menyentuh bisa merubah satu kehidupan. Masya Allah. Itu Luar harus biasa, jadi. luar biasa. Berarti sound horek masih pada tingkat meramaikan. Meramaikan. Berarti tinggal menambah, Apa? Pak Ben, tinggal menambah kalimat Ustaz Iya, Foriza iya. tadi, tinggal Gitu. menambah. Jadi Islam misi kita bukan bikin orang heboh gitu. Iya kan? Tapi bikin orang hijrah perlahan pasti. Ya. Oh, Iya kan? Allahu Akbar. Dan itu Iya. dan itu tulus. Nah, itu harus kita dengar. Intinya menjalankan syariat itulah endingnya kan. iya. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan lah kita ini menjadi wasilah ya. Ini kan sebagai wasilah kita juga Betul, betul. agar kiranya yang pro dan kontra itu ya kita bisa melihat lah, kita lihat bersama lah. Tapi intinya ketika kita lakukan, kita kita lakukan fenomena sosial yang saat sekarang ini, ya coba kita renungkan nih sama-sama ya, Iya. sudah benar nggak yang dilakukan pemain nonton musik gitu ya? Ya. Kira-kira anak-anak yang berada di depan itu tadi kan, Ya. orang tuanya gimana nih kira-kira melihatnya gitu. Coba sama-sama kita renungkan gitu. Betul, betul. Kira-kira sudah benar nggak yang dilakukan? Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Coba bayangin, karena sering kita lihat penyampaian nih, pengajian itu lebih sunyi gitu. Tapi Iya, kalau iya, musik itu bisa ramai kan? Iya. Nah, musik bisa ramai kan? Salah satunya itu bisa jadi media dakwah. Gitu ya. Betul, Jadi iya. ketika kita masukin dengan cara-cara yang baik, Masya cara-cara yang hikmah dan biasa. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi dakwah harus niatnya ikhlas, tulus. Tadi juga Pak Ferdi bilang humanis, Iya, humanis. dan humanis. Satu lagi jangan lupa ya kita Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Pak Ben, kasih dulu kalimat-kalimat mutiara untuk malam nih Pak Ben dari Luar biasa. Iya, luar Sebenarnya biasa. kalimat mutiara sudah keluar dari Ustadz kita gitu Iya, kan tadi kan. Cuma intinya beginilah, kalau saya ingin menyimpulkan terakhir lah kata mutiaranya gitu kan. Jadi kalau konsep dakwah itu seorang dai itu kan tugas kita itu bukan membuat berhasil, Iya.
tugas kita hanya berusaha gitu. Berusaha. Karena dalam setiap usaha itu kita akan belajar pengalaman untuk mencapai berhasil itu. Iya. Itu yang dikatakan oleh Buya Hamka. Oh, Iya, Masya Allah. ini kayak titisan Buya Ham. Wah, Iya, tulisan Buya Hamka ini, Tuhan. Iya. Kayak Luar dari biasa di Sumatera Barat tengah-tengah, ya. ya, luar biasa. Sumatera Barat, Masya Allah. Ini luar biasa juga. Jadi ya terima kasih. Jadi menarik ini malam ya. Jadi kesimpulan dari podcast ini malam ialah dari segala sisi pasti ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Maka tinggal kita mengarahkannya saja bagaimana kita lebih banyak mendominasi pada sisi positifnya. Contoh kita ambil kesimpulan, pisau kita manfaatkan untuk hal yang baik sangat bermanfaat. Tapi apabila kita manfaatkan untuk hal yang buruk, maka dia bisa melukai orang lain. Begitu pula tadi dengan sonhorek. Mungkin di sonhorek ini tadi dia bisa kita ambil untuk kualitas soundnya, untuk keberlangsungan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kita, seperti dakwah, mendukung ya alat-alat dakwah bagi para dai ya Ustaz ya. Dan beberapa kalimat mutiara dari Ustaz Qori tadi, bagi kita semua pendakwah boleh kita berbaur tapi jangan melebur. Luar biasa Pak Ben ya, luar biasa. Jadi terus ikuti podcast kami di Chip. Baik, Ya kan Pak Ben, Chip ini insya Allah akan menjadi wadah besar insya Allah. inspirasi. Amin, amin. Dari sedikit pemikiran yang kecil menjadi gagasan yang besar. Amin, amin. Mudah-mudahan dengan dukungan semua kawan-kawan, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe akun ini, karena ini adalah jalan dakwah untuk kita anak-anak muda, terutama bagi dakwah digital ya Pak Ben ya. Betul, betul. Jadi itu saja kesempatan kita ini malam. Jangan lupa doakan kami semua mudah-mudahan istiqomah dalam Amin, amin, ya Rabbal dakwah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ada lagi Pak Ben tambahan Pak Ben untuk nasihat anak-anak muda kita, atau Ustaz Qori sedikit kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan semangat bagi anak-anak muda. Silakan Pak Qori. Anak muda memiliki masa depan yang cerah. Jadi jalannya suatu hal yang ini tergantung bagaimana anak mudanya sekarang. Kalau anak mudanya itu baik dari mulai sekarang, dia juga belajar gitu, ini akan menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Jadi yang terakhir, anak muda jangan bosan menjadi orang baik. Allahu Akbar. Oke. Baik, mungkin itu aja dari podcast ini malam. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.